Nah, ketika akibat dari sebab itu datang, manusia mengatakan bahwa itu adalah ujian dari Allah. Parah nggak itu? Saya tulis itu, parah. Biar kelihatan sama kalian semua, betapa parahnya kita selama ini, betul nggak? Sakit dari Allah, miskin dari Allah, betul nggak? Bangkrut dari Allah. Bayangkan, semua dari Allah. Padahal Allah di Quran mengatakan, semua yang baik dariku, tapi semua yang buruk yang hadir ke dalam kehidupanmu, itu akibat dari sebab yang diciptakan oleh tanganmu sendiri. Makanya banyak orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa? Kan dia menyangka Allah sumber penyakit. Padahal Allah bilang di Quran, Faiza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakit itu ya buatan kamu, tapi sembuh itu buatan aku. Nah, salah persepsi pada Tuhan, salah mempersepsikan Allah Tuhan, itu juga yang akan membuat kehidupan kita makin kacau balau. Clear sampai sini? Oke. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Mari kita bertekad di setiap hari baru yang diberikan semesta kepada kita, kita jadikan diri kita semua sebagai sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber cahaya bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Selalu bertekad dan percaya bahwa kita datang ke semesta ini direncanakan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Berselaraslah dengan Dia. Karena hanya dengan menselaraskan diri dengan Dia, kita akan mendapatkan kedamaian dalam hidup ini. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Tuhan yang meliputi semua makhluk, Tuhan yang meliputi semua ciptaannya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan semua karyanya, semua ciptaannya. Dia memenuhi seluruh ruang di semesta ini. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini tanpa kehadirannya. Bahkan sekarang pun Dia hadir bersama kita, membersamai kita, menunggui kita, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, selalu membersamai kita. Beruntunglah orang-orang yang selalu merasa kehadirannya, keberadaannya dalam dirinya. Dia akan bebas dari segala rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Oleh karena itu mari kita bersyukur, kita penuhi dada kita dengan cinta yang dalam, atas berkahnya, atas rahmatnya, kita dipertemukan kembali dalam kajian kita hari ini. Dan kita percaya, Dia mengundang kita ke tempat ini, karena Dia hendak menyampaikan pesannya, lewat tangan-tangannya, lewat orang-orang yang diutusnya ke semesta ini, untuk membawa pesan. Oleh karena itu mari kita puji Dia, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama selalu merasakan kehadirannya, kemanunggalannya dalam diri kita. Kita rasakan keberkahannya, ridhonya, cintanya. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang terkasih, masa depan kita itu sepenuhnya ditentukan oleh kualitas kesadaran kita saat ini. Seberapa baik masa depan kita tergantung seberapa berkualitas kesadaran kita saat ini.
Dan kualitas kesadaran kita saat ini tergantung kepada cara kita untuk menerima saat ini. Siapapun yang tidak melawan arus saat ini, siapapun yang bisa menyesuaikan diri dengan arus kehidupan saat ini, siapapun yang berhenti untuk menolak saat ini dan bisa menerima saat ini dengan utuh, menerima apa yang ada saat ini, itulah yang disebut dengan orang-orang yang sudah sukses berserah diri. Berserah diri itu bahasa Arabnya Islam, bahasa Indianya Karma Yoga, bahasa Cinanya Wu Wei, bahasa Baratnya adalah letting go. Makanya kenapa di Islam ada kata-kata janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi seorang muslim. Muslim itu hanya sebutan selama ini buat mereka yang mengaku beragama Islam, sehingga syarat mati harus beragama. Padahal muslim itu sebutan yang sangat luhur. Muslim itu sebutan Tuhan buat mereka yang sudah mampu merasakan Islam. Dan Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri pada apa? Berserah diri pada arus kehidupan, tidak melawan arus kehidupan. Dan kapan arus kehidupan itu terjadi? Dengarkan kata-kata saya. Arus kehidupan itu terjadi di sini, saat ini, sekarang. Maka siapapun yang bisa menerima saat ini tanpa syarat, menerima semua yang ada dengan penuh kegembiraan dan sukacita, maka sebetulnya mereka sudah berserah diri. Selama ini kita ngomong berserah diri, tapi prakteknya tidak tahu. Seolah-olah berserah diri itu kalah, berserah diri itu gagal, berserah diri itu setuju pada semua yang ada. Menerima bukan berarti setuju. Berserah diri yang sebenarnya adalah menyesuaikan diri dengan apa? Dengan apa yang ada. Yang akan bertahan hidup di semesta ini bukan mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling kuat, tapi mereka yang mampu mengelola saat ini. Mereka yang mampu mengelola setiap perubahan yang terjadi saat ini. Kalau besok masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Kalau lusa masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Setahun yang akan datang kita masih hidup pun akan diperlakukan saat ini. Makanya hadirlah di sini saat ini sekarang. Rasakan kekuatan saat ini. Karena di situ ada kedamaian, di situ ada keberadaan, di situ ada kehadiran. Para sahabat, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara semesta cuci gudang. Judulnya kelihatan ya sepele dan biasa. Karena biasanya kalau kita dengar cuci gudang, itu karena begitu banyak barang-barang di gudang, bahkan barang-barang yang mungkin sudah tidak berharga lagi. Hanya memenuhi gudang aja, sehingga gudang kita jadi penuh. Jadi oleh karena itu, cara semesta cuci gudang yang dimaksud adalah bagaimana cara semesta bersih-bersih sebetulnya. Bagaimana cara semesta bersih-bersih. Bagaimana cara semesta menarik kita supaya kita tetap bersih. Kira-kira itu pesan singkat yang akan disampaikan lewat kajian kita hari ini. Baik, tidak berlama-lama saya akan masuk pada inti kajian kita. Saya akan memulai dari 5 ayat yang saya temukan dalam Al-Quran yang bunyinya sama. Ini saya cantumkan semua ayatnya dalam teks aslinya. Tetapi saya ingin para sahabat fokus aja pada baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Yang bisa membaca tulisan Arab, fokus pada baris yang ketiga. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Baris yang ketiga ya.
La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini terjemahan bahasa Indonesianya adalah seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Rasakan kalimat ini. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Sudah masuk kalimat ini? Jadi kalau selama ini kita merengek-rengek, merasa seolah-olah beban kita terlalu berat, merasa seolah-olah diri kita ini sebagai korban, merasa seolah-olah penderitaan saya yang paling besar dibandingkan orang lain, itu sudah menyalahi ayat ini. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Udah masuk? Udah masuk? Ya, ini artinya Dia yang Maha Tahu tidak mungkin menghadirkan sesuatu yang melampaui batas kemampuan kita. Tetapi kita sendiri sebetulnya yang tidak percaya pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang sering tidak melayakkan diri. Kita sendiri yang tidak memantaskan diri. Kenapa? Karena kita disetir oleh ego kita, oleh keakuan kita, bukan disetir oleh kesadaran yang ada dalam diri kita. Paham sampai sini? Oke. Saya cantumkan lagi ayat kedua. Ini di Quran surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah, ayat 286. Jadi ini penghujung surat Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah hanya 286 ayat. Perhatikan baris yang pertama. Baris yang pertama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat yang mirip-mirip sama. Terjemahannya juga sama. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Sudah masuk rasa ini? Oke. Saya mau nanya Bapak Ibu, ini jaminan dari Allah bukan? Jaminan. Kalau yang menjamin Allah, percaya enggak? Percaya. Yuk sekarang percaya. Allah yang menjamin. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, pasti kita mampu. Pasti kita bisa melewatinya. Nah, perasaan tidak mampu, perasaan tidak bisa melewatinya, perasaan putus asa, itulah sebetulnya yang datang dari yuwaswisu. Itulah yang disebut dengan syaiton itu. Syaiton sedang membisikkan pada diri kita seolah-olah kita tidak akan mampu menghadapi itu. Ketika kita mengatakan saya tidak mampu, maka alam semesta betul-betul tidak memampukan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi beban itu makin terasa berat, dan yang luar biasa, beban yang sama akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Lalu hidup menjadi tidak menakjubkan lagi. Bayangkan ya, kita belajar agama selama ini kayak robot, sibuk menjalankan ritual, sementara kesadaran kita tidak bertambah. Kita diajarkan doa-doa untuk mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Padahal saya kasih tahu, ketika kita mengejar yang kita butuhkan, ketika kita mengejar yang kita inginkan, yang kita kejar itu semakin menjauh. Kenapa? Karena saat kita mengejar yang kita butuhkan, berarti kondisi kita saat itu sedang merasa kekurangan. Harusnya kita belajar merasa kaya sebelum kaya. Belajar merasa sehat sebelum sehat. Bersyukur terhadap sesuatu yang belum terjadi. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah bersyukur yang paling hebat. Kita bersyukur terhadap yang sudah terjadi enggak lulus. Bersyukur terhadap yang sedang terjadi tidak lulus. Apalagi bersyukur terhadap yang belum terjadi. Padahal kita adalah kreator kehidupan. Kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Ya, sudah 2 ayat ya. Saya masukkan ayat yang ketiga. Di dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 152. Lihat baris kedua bagian tengah. Lihat baris kedua bagian tengah. Ada kata-kata yang sama. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Terjemahnya sama.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Luar biasa. Sudah berapa ayat? Sudah 3 ayat. Allah masih merasa belum cukup. Lalu oleh Allah diulang lagi. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 152. Beliau kemudian menyatakan di sini. Perhatikan baris pertama bagian tengah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Saya terkejut ya, ketika saya menekuni Al-Quran, setiap malam, setiap orang lagi tidur saya membacanya dalam keheningan, saya menemukan, loh, kok diulang-ulang ya kalimat yang sama. Bayangkan sudah berapa kali diulang? Sudah 4 kali. Saya tunjukkan pengulangan yang berikutnya di Quran surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Keren, luar biasa. Betul nggak? Coba sekarang, satu kalimat yang sempurna dari Dia yang maha sempurna ini kita renungkan. Apa kesimpulan dari 5 ayat ini? Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Artinya tidak ada satu peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kemampuan kita. Tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kesanggupan kita. Namun kita dari kecil sudah diajarkan seolah-olah hidup itu berat, seolah-olah hidup itu susah. Dan kita telah menciptakan program yang dibangun di dalam diri kita sendiri, dan itulah yang kita bisa lihat dalam kenyataan. Oke, saya ingin lebih dalam memaknai 5 ayat yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang pertama, Allah menjamin tidak akan memberikan beban melampaui kesanggupannya, karena Allah maha mengetahui. Bahkan Allahnya pun ada bersama kita. Bahkan Allahnya pun membersamai kita. Bahkan Allahnya pun tinggal dalam seluruh sel dalam tubuh kita. Lalu pemikiran berikutnya, kalau Allah mengetahui, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Tolong dong dijawab. Kalau Allah itu sudah tahu kapasitas kita, dan Allah juga tidak mungkin membebani kita melampaui kesanggupan kita, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Oke. Tetapi sering nggak Bapak Ibu mengatakan, oh saya sedang diuji oleh Allah? Sering? Gak masuk akal ya? Tetapi diyakini nggak gitu? Kadang-kadang kalau bicara kayak orang soleh aja ya, so suci. Oh saya sekarang sedang diuji sama Allah. Nah kalau Allah dengar, emang gue pikirin, kata Allah. Coba, saya menguji mahasiswa. Kalau saya menguji mahasiswa, berarti saya ingin menguji kemampuan dia sejauh mana. Betul? Tapi kalau saya tahu kemampuan mahasiswa saya, lalu buat apa saya menguji-nguji? Buang-buang waktu. Sekarang Allah bilang, seseorang tidak diberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Allah tahu nggak seseorang itu? Tahu. Karena dia bersama orang itu. Paham? Oke. Kalau Allah sudah tahu kesanggupan kita, ya buat apa Allah menguji-nguji lagi? Tapi kita ini kadang-kadang sombong ya. Wah saya sedang diuji sama Allah. Kan begitu ya? Oke. Lanjut dulu. Mungkin belum begitu nyambung ya. Sebetulnya yang disebut dengan ujian oleh kita itu apa sih? Ujian itu hakikatnya adalah akibat
dari sebuah sebab. Sebagai bentuk pembelajaran supaya kita belajar bertanggung jawab atas semua risiko dari pilihan kita. Ulangi ya. Jadi yang disebut dengan ujian oleh kita, yang diberi judul ujian dari Allah itu, sebetulnya itu bukan dari Allah. Itu sebetulnya adalah akibat dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri, ya. Dan akibat itu bukan dari Allah. Akibat itu berasal dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi ujian itu dari mana sebetulnya? Dari Allah atau dari sebab yang kita buat? Oke, udah ketemu alamatnya sekarang. Nah, selama ini kan bilang ujiannya dari Allah. Contoh, ada orang sakit, bilang, saya sedang diuji oleh Allah. Itu kalimat tepat nggak? Tapi sering nggak diucapkan oleh Bapak Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu ini. Sadar nggak ketika mengucapkan kalimat itu? Enggak ya. Sebetulnya malas saya nanya ya. Udah jelas pasti nggak sadar gitu. Karena yang ngajarinnya juga nggak sadar. Betul nggak? Ini kan masalahnya, yang ngajar nggak sadar, yang diajar juga nggak sadar. Yang penting terjadi proses belajar mengajar, kan gitu ya. Yang penting ada yang ceramah, yang penting ada mustami yang mendengarkan. Seolah-olah siar sudah terjadi. Bapak Ibu, siar itu bukan berapa banyak tabligh akbar yang terjadi. Siar itu berapa banyak manusia yang sadar. Paham ya? Oke. Ini kecepatan sudah mulai naik nih sedikit-sedikit ya. Jadi ujian yang disebut oleh kita itu dari mana Bapak Ibu? Dari sebab yang kita buat. Jadi ujian itu hakikatnya apa? Akibat. Makanya alam semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Itu yang disebut dengan the law of correspondence. Yang disebut dengan hukum kesesuaian. Jadi alam semesta ini ya tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak sesuai. Sebab dengan akibat pasti sesuai. Tidak mungkin sebab dan akibat tidak sesuai. Maka disebut juga hukum, ya, the law of correspondence. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Selama ini saya sering berbicara namanya hukum tarik menarik, the law of attraction. Nah, sekarang saya tambah hukumnya biar wawasannya lebih luas. Yang disebut dengan hukum fondasi alam semesta, yang bisa mengendalikan segala yang mikrokosmos dan yang makrokosmos. Dan hukum ini namanya hukum kesesuaian. Tidak mungkin sebab dan akibat tidak sesuai. Akibat yang akan kita tanggung pasti sesuai dengan sebab yang kita buat. Clear dulu. Clear dulu ya. Oke, bisa lanjut? Oke. Kebanyakan manusia hanya siap menimbulkan sebab, tetapi tidak siap menerima akibat. Ketika akibat datang, bilangnya itu dari Allah. Adil nggak? Bayangkan ya, betapa Allah selama ini selalu jadi kambing hitam. Betul nggak? Bahkan saat tidak paham ayat Quran, itu juga ditunjukkan sama Allah. Coba, ketika baca alif lam mim, karena tidak tahu maknanya, yang paling gampang hanya Allah yang tahu. Padahal hanya kita yang tidak tahu. Tapi ingin menunjukkan bahwa saya tidak tahu, itu jujurnya setengah mati Bapak Ibu. Saya bingung dulu ya di pesantren. Emangnya saya pernah pesantren gitu? Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Alif lam ra hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain sad hanya Allah yang tahu. Arabnya beda, terjemahnya sama. Hanya Allah yang tahu. Bingung saya. Ini firman Tuhan buat Allah
atau buat manusia? Buat siapa? Petunjuk buat siapa? Petunjuk buat manusia. Tapi hanya Allah yang tahu. Bingung nggak Bapak Ibu? Oh, baru bingung sekarang. Dulu mah nggak bingung, betul nggak? Iya. Bapak Ibu habis baca Al-Quran, suaranya melengking. Shadaqallahul adzim. Apa terjemahannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal shadaqallahul adzim artinya ya, maha benar Allah yang maha agung. Kok jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Bingung nggak Bapak Ibu? Enggak, pasti Bapak Ibu nggak bingung ya. Minal aidin wal faizin juga jadi mohon maaf lahiran batin, nggak bingung, betul nggak? Ya, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kebanyakan manusia hanya siap menimbulkan sebab. Begitu akibat dari sebab itu datang, disebut saya sedang dapat ujian dari Allah. Luar biasa manusia. Luar biasa ya. Saya bingung itu manusia betapa jahatnya sama Allah. Yang melakukan dia, pelakunya dia, yang membuat sebab dia, begitu akibatnya datang dibilang ujian dari Allah. Bayangkan. Ini kajian mahal Bapak Ibu. Saking mahalnya gratis. Ya. Karena ini adalah kajian kesadaran. Dan setiap Bapak Ibu dengar kajian saya, kesadarannya naik sedikit. Setiap dengar kajian saya naik sedikit. Nggak apa-apa. Tidak perlu bergerak cepat. Yang penting bergerak maju walaupun sedikit-sedikit. Makanya rajin ya mendengarkan kajian yang berkesadaran. Udah stop ya mendengarkan kajian yang bohong, ilusi, tidak bisa dibuktikan, apalagi yang memberi kajiannya juga belum bisa membuktikan. Kan tidak mungkin kan orang buta memimpin orang buta. Betul nggak? Iya, kejeblos ke lubang yang sama. Udah diajarin tuh di perempatan. Betul nggak? Yang buta tuh di belakang, yang melek di depan. Betul nggak? Pernah nggak lihat pengemis yang buta di depan, yang melek di belakang? Pernah apa tidak? Yang gitu aja nggak jadi pelajaran. Yang buta yang belakang. Ini masalahnya banyak yang buta di depan. Betul nggak? Saya mau nanya, pernah nggak lihat pengemis dua-duanya buta? Itu pasti yang depan pura-pura. Betul nggak? Yang benar itu pasti yang depannya melek, yang belakangnya buta. Betul nggak? Nah ini masalahnya, yang buta sering di depan. Itu kan yang bikin rusak kehidupan itu. Seolah-olah dia tahu, padahal dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Seolah-olah ketika di depan dia yang paling tahu. Padahal entah sedang pergi kemana ya, nyasab. Nah, ketika akibat dari sebab itu datang, manusia mengatakan bahwa itu adalah ujian dari Allah. Parah nggak itu? Saya tulis itu, parah. Biar kelihatan sama kalian semua betapa parahnya kita selama ini, betul nggak? Sakit dari Allah, miskin dari Allah, betul nggak? Bangkrut dari Allah. Bayangkan, semua dari Allah. Padahal Allah di Quran mengatakan semua yang baik dariku, tapi semua yang buruk yang hadir ke dalam kehidupanmu itu akibat dari sebab yang diciptakan oleh tanganmu sendiri. Makanya banyak orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa? Kan dia menyangka Allah sumber penyakit. Padahal Allah bilang di Quran, "Faiza maridtu fahuwa yashfin." Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakit itu ya buatan kamu, tapi sembuh itu buatan aku. Nah, salah persepsi pada Tuhan, salah mempersepsikan Allah Tuhan,
itu juga yang akan membuat kehidupan kita makin kacau balau. Clear sampai sini? Oke. Nah, itulah kira-kira kesimpulan dari 5 ayat tadi ya. Oke, sekarang saya akan bawa lebih dalam lagi. Bapak Ibu, entah berapa kali ya Bapak Ibu baca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kehitung nggak sehari semalam berapa kali? Banyak kali ya? Oh, soleh ya. Tapi sadar nggak ketika mengucapkan kalimat itu? Yakin, ya. Yakin nggak sadar maksudnya. Yuk, kita sekarang mengucapkan dengan kesadaran. Perhatikan kata-kata saya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ingat ya, jalan yang lurus itu kata Quran, syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat jalan. Bisa menyimpulkan enggak dari ayat ini? Apa kesimpulan Bapak Ibu? Ulangi ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yes. Yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Yes? Yes. Apa kesimpulannya? Bikin kesimpulan aja susah. Gimana sih? Udah, saya bantu ya kesimpulannya. Makanya kalau baca Quran itu ya beri jeda membangun kesimpulan. Biasakan begitu. Kalian tuh terlalu cepat baca Quran, ya. Apalagi namanya juga kalau di kampung saya narabas. Sama nggak di kampung kalian? Oh sama ya, sama ya. Pokoknya dulu saya kalau belajar ngaji ya, itu asalnya kan masih dulu belum ada metode Iqra ya. Masih ingat alif jabar A, alif JRI, alif PSU, A, I, U, A. Kalau masih begitu namanya ngejah kalau di kampung saya. Mengeja ya bahasa Indonesianya. Nah, kalau sudah lancar tuh, udah nggak AIU lagi, babi bu, tati tuh. Ya, tadi sudah alhamdulillahi rabbil alamin. Udah gitu, tuh namanya narabas. Bahasa Indonesianya nerobos. Saking nerobosnya sampai nggak ngerti yang dibaca, betul nggak? Yang penting tamat. Betul Pak gitu? Wah, kan. Udah berapa tumpeng kalian habisin? Luar biasa ya, luar biasa. Dan kalau sudah tamat itu merasa seolah-olah sudah paling soleh aja ya, begitu kan? Wah, udah mulai menjustifikasi orang yang bacaan Qurannya kurang bagus, mulai menghina orang yang tidak rajin baca Quran. Padahal kamu aja yang rajin gak ngerti-ngerti. Itu saking nerobos. Tahu nggak nerobos? Ya nerobos itu nggak ada jeda itu. Saking nggak ada jedanya, begitu ditanya apa yang dibaca, gak ngerti. Luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasa. Oke, luar biasa apanya? Luar biasa nggak sadarnya ya, nggak apa-apa ya, disembuhkan hari ini ya, sembuhkan. Yuk, disuruh membuat kesimpulan dari ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, nggak bisa. Yuk, kesimpulannya saya bantu ya. Jadi kesimpulan yang pertama berarti jika seseorang sudah berada di jalan yang lurus pasti dapat nikmat. Gitu aja kesimpulannya. Gampang nggak kesimpulannya? Ulangi. Jika seseorang sudah berada di jalan yang lurus pasti dapat nikmat. Udah gitu aja kesimpulannya. Nah sekarang tinggal kita tanya pada diri kita. Sudah dapat nikmat belum? Gitu. Kalau sudah dapat nikmat berarti sudah di jalan yang lurus. Kalau belum dapat nikmat cuma ada dua pilihannya, dimurkai atau tersesat. Kan sederhana ngajinya begitu. Ulangi.
Ya, sudah dapat nikmat belum? Diam semua. Kan takut ditanya lagi. Kan pasti ditanya sama saya. Nanti nikmat itu apa? Pasti ditanya lagi kan? Pasti kalau sama saya dikejar itu, ya. Boro-boro dapat nikmat, tahu nikmat aja sampai sekarang belum. Luar biasa. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nikmat itu berarti, ya, sesuatu, ya, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ingin bermanunggal dengan Allah. Jadi nikmat yang sebenarnya itu adalah merasakan kebersamaan dengan Allah di setiap ruang dan waktu. Tidak ada perasaan keterpisahan sedikit pun dengan Dia. Itu yang membuat kita damai, tenang, tentram, percaya diri, tidak takut dengan apa kata orang tentang diri kita. Hidupnya penuh dengan rasa percaya. Itu yang sebenarnya nikmat. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Nah, silakan dengar kajian saya tentang itu ya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam, karena itu terlalu sering saya sampaikan. Tetapi hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu tekanan. Siapapun yang sudah berada di jalan yang lurus, pasti sudah dapat nikmat. Jadi kalau hidupnya masih khawatiran, cemasan, masih dicengkram oleh masa lalu, masih khawatir tentang masa depan, tidak merasakan sang keberadaan di sini saat ini sekarang, itu namanya belum dapat nikmat. Berarti belum ada di jalan yang lurus. Kalau belum ada di jalan yang lurus, di jalan yang mana? Dua kemungkinannya, al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Wa wajadaka dolan fahada. Kan gitu di Quran. Aku dapati kamu sedang dolan. Makanya bahasa Jawanya dolan, dolan. Dolan bahasa Arab artinya sesat. Wa wajadaka dolan fahada. Aku dapati kamu saat itu sedang berada dalam keadaan tersesat. Fahada. Aku ngasih petunjuk sama kamu. Hebat Allah ya. Nah, itulah cara semesta cuci gudang, cara semesta membersihkan. Siapapun yang sedang berada di jalan yang tersesat, nggak usah khawatir, asal sadar kalau dirinya sedang di jalan yang tersesat, pasti dapat petunjuk. Tetapi mereka yang tidak pernah sadar kalau dia ada di jalan tersesat, tidak akan dapat petunjuk, karena tidak mungkin dia bertanya pada orang lain. Coba Bapak Ibu lagi sombong ya, jalan terus cari alamat, tidak merasa tersesat, nanya orang enggak? Nanya Google enggak? Enggak. Makanya orang yang tidak merasa tersesat enggak mungkin nanya. Ini bahayanya kebanyakan ngajar orang. Apalagi sudah dapat gelar, ya itu ini, seolah-olah dia yang paling tahu, betul nggak? Makanya sibuk kan ngurusi dandan, ya toh? Padahal mau pulang aja nggak tahu jalannya. Makanya jangan heran Bapak Ibu, pernah ada yang kesurupan, minta tolong sama saya. Saya bacakan ayat kursi, dia ngajarin sama saya ayat kursi. Sama kursi-kursinya lagi. Saya bacakan surah Yasin, ternyata memang mungkin saking seringnya Yasinan tiap malam Jumat ya. Lancar Yasinnya. Waduh, ini setan dikasih apa? Ini pesantrennya di mana? Hafal semua ayat. Akhirnya apa? Saya naik aja di kesadaran saya. Saya masuk di alam cahayanya saya. Saya tarik dia ke alam cahaya saya. Baru diam. Kalau dikasih bacaan-bacaan lebih lancar dari saya. Jadi Bapak Ibu, lancar membaca kitab suci
tidak menjamin kita bisa pulang. Apalagi kita tidak mengerti apa yang ditunjukkan oleh kitab suci. Hanya membaca seperti robot saja. Camkan kata-kata saya. Ya, karena Allah ya tidak akan mendengar bacaanmu. Tapi Allah akan melihat pengalaman spiritualmu. Makanya di Quran ada batasan. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak memahaminya. Ya, kaburo maktan indallah. Allah enggak ridho kalau kamu membicarakan sesuatu pada orang lain yang kamu sendiri tidak tahu. Jangan mencelakakan orang lain. Makanya kuncinya sederhana Bapak Ibu. Tolong dulu diri kita, baru tolong orang lain. Kan gitu. Ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya apa tadi? Jika berada di jalan yang lurus, pasti dapat nikmat. Berada di jalan yang bengkok, pasti dapat yang sebaliknya. Itu kesimpulannya. Oke. Ketika berada di jalan bengkok, maka akibat di jalan bengkok itu seharusnya menjadi peringatan atau alarm untuk kembali ke jalan yang lurus. Jadi sebetulnya Allah tidak perlu menguji. Allah hanya menciptakan alam semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Karena akibat dari sebab itu yang selama ini oleh kita disebut ujian. Datangnya bukan dari Allah, tapi datangnya dari sebab yang kita buat sendiri. Jadi sebetulnya hukum sebab akibat ini diciptakan oleh Allah buat apa? Untuk membelajarkan kita agar tanggung jawab pada setiap sebab yang kita buat. Hebat ya Allah ya. Nah, dengan kesadaran ini, setiap ada sesuatu yang terjadi, lihat dari mana ini sebabnya. Karena Allah bilang tadi, ya, tidak ada beban yang diberikan pada seseorang melampaui kesanggupannya dia. Apalagi alam semesta ini punya fondasi hukum yang namanya the law of correspondence, yang namanya hukum kesesuaian. Semuanya akan sesuai. Nah, hukum kesesuaian itu barangkali kalau di Quran dikatakan, sekecil apapun kebaikanmu, maka itu akan kembali kepadamu. Sekecil apapun kejahatanmu akan kembali kepadamu. Kan itu yang disebut di dalam Quran surat Al-Qaryah. Paham sampai sini? Oke. Ketika diri kita kotor, maka semesta memberikan isyarat agar kita segera kembali ke jalan yang bersih. Seperti itulah alam semesta bekerja dengan hukum-hukumnya yang jujur, konsisten, dan tidak bisa direkayasa. Yuk, sekarang saya kasih contoh. Ada nggak Bapak Ibu yang dalam kehidupannya itu selalu dikhianati orang? Ada? Gak usah acung tangan. Saya tahu dari wajahnya. Gak usah. Sepanjang hidupnya itu selalu aja dikhianati orang. Kenapa itu terjadi? Bukankah semua yang datang itu adalah akibat? Lalu apa sebabnya? Nah, sebabnya karena di dalam diri kita masih ada perasaan bahwa kita pernah dikhianati. Nah, perasaan pernah dikhianati itu membuat kita seolah-olah sebagai korban. Datangnya orang-orang yang mengkhianati kita bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Dia datang sebagai cermin bahwa di dalam dirimu masih ada perasaan dikhianati. Bebaskan, lepaskan. Begitu perasaan dikhianati itu sudah bebas, diakui, diterima. Perhatikan saya, para pengkhianat itu nggak datang lagi. Nah, ini yang tidak dipahami, bagaimana cara semesta cuci gudang. Tidak dipahami Bapak Ibu. Ini ilmu tingkat tinggi. Makanya saya sampaikan tadi dengan pelan-pelan dulu. Saya kasih dasar-dasar ayatnya dulu supaya keren. Jadi Quran itu keren gak Bapak Ibu? Sejak kapan tahu Quran keren? Kasihan deh lo. Quran adalah kitab suci yang paling benar. Tunjukkan atuh. Kamu paling baik.
Agama saya paling benar. Tunjukkan atuh. Kamu paling kasih sayang, paling peduli, paling empati sama orang lain. Jangan banyak ngomong. Makanya kan ada seorang sastrawan Rusia, Leo Tolstoy namanya. Dia berkata, stop bicara agama kepadaku, tapi tunjukkan agama dalam perilakumu. Aku tidak mau mendengar keyakinanmu, tapi aku hanya akan melihat dampak dari keyakinanmu. Begitu kata Leo Tolstoy. Orang yang waras kan begitu. Ya, makanya tidak usah bicara lagi keyakinan kita apa. Karena keyakinan itu kan urusan pribadi kita. Tapi coba tanya, orang lain nyaman gak bertemu dengan kalian? Orang lain bertambah gak kebahagiaannya bertemu kalian? Begitu. Nah, ada gak orang yang dalam kehidupannya itu selalu dihadiri orang yang marah-marah? Ada enggak? Pasangan marah-marah, anak marah-marah, ketemu teman di kantor juga tukang marah, pergi ke pasar pedagangnya sama dia marah. Ada enggak yang kayak gitu? Ada apa tidak? Nah, sudah tahu pesannya. Ini yang marah-marah itu dihadirkan hanya sebagai cermin bahwa di dalam diri kamu itu masih ada energi kemarahan itu. Seperti itulah cara semesta cuci gudang. Apa yang terjadi dengan kita? Ketika ada orang lain marah, malah kita tambah marah. Bukan menyadari bahwa dalam diri kita masih ada energi kemarahan itu yang harus dirilis, yang harus diterima, yang harus diakui, yang harus segera diselesaikan. Bapak Ibu percaya sama saya, begitu energi kemarahan dalam diri kita itu sudah tenggelam, apa yang terjadi? Bingung kita cari orang mau marah-marah sama kita. Bahkan tidak ada lagi yang marah-marah, coba. Ini yang disebut dengan the law of correspondence. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Makanya orang yang masih punya kemarahan, maka dia akan terus didatangkan sumber-sumber kemarahan bagi dia. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Sekarang sadar? Sadar? Oke. Tetapi tidak cukup menyadari ini, tidak cukup tahu ini. Setelah ini kemudian praktekkan. Bagaimana cara merilis energi kemarahan? Bagaimana cara kita mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan ego, mengendalikan sikap, sehingga kita tidak terjerumus ya pada arus ya kemarahan itu. Di dalam Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat 103, saya tidak akan bahas semuanya. Tapi saya akan bahas bagian yang paling penting saja yang ingin saya kupas yang kaitannya dengan kajian kita. Coba perhatikan ya, bagian baris kedua yang paling akhir. Ini ada ayat berbunyi begini. Wa kuntum ala syafa hupratim minan nar fa'an qadakum minha. Ulangi ya. Wa kuntum ala syafa hupratim minan nar fa'an qadakum minha. Saya sengaja ya terjemahannya saya besarkan. Perhatikan ya yang warna hijau. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu. Hebat ya Quran ya. Ulangi ya. Wa kuntum ala syafa hupratim minan nar fa'an qadakum minha. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu. Siapapun yang sudah berada di jurang tepi neraka,
Percayalah, cinta kasih Allah akan datang dan Allah pasti akan menarik kita. Pasti Allah akan menyelamatkan kita. Bagaimana cara menyelamatkannya? Inilah cara semesta cuci gudang yang harus dipahami. Ternyata ketika kita berada di jurang neraka kemarahan, justru Allah menghadirkan sumber-sumber kemarahan. Ketika kita berada di jurang kebodohan, dihadirkanlah orang-orang yang mengingatkan bahwa kita masih bodoh, para penipu. Sadar gak Bapak Ibu sekarang? Banyak yang hadir dalam kehidupan kita. Ternyata semua yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah utusan-utusan Tuhan yang mengingatkan kita bahwa dalam diri kita ada yang harus disembuhkan. Hebat ya cara semesta. Tapi baru tahu sekarang ya. Betul nggak? Kita ini kan selama ini menganggap Allah itu seperti Doraemon. Tidak by proses. Semua itu seolah-olah terjadi begitu saja. Pada alam semesta ini mengajarkan proses. Semua ada prosesnya. Semua ada waktunya. Dan kita tidak mau mengikuti proses itu. Sudah bisa menangkap ayat ini? Oke, pelan-pelan ya, lanjut. Makanya di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya saat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya. Dan bahwasannya Allah akan membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari ayat ini? Katanya nanti semua akan dibangkitkan dari dalam kubur. Disuruh baris berbaris. Antri di posyandu. Karena ada penimbangan. Kalau begitu konsepnya Bapak Ibu, ayat ini tidak universal. Kenapa? Kalau saat itu yang dimaksud katanya hari kebangkitan di dalam kubur, kan belum semua orang ada di kuburan. Betul apa tidak? Kan baru sebagian yang di kuburan. Kan sebagian hari hirup keneh. Tanu hirup rak dikumahakeun. Paham Bapak Ibu? Sedangkan kebenaran itu harus bersifat universal, bisa diterima oleh akal kita, memenuhi asas koherensi, asas korespondensi, dan asas pragmatis. Karena itulah cirinya ilmu. Asas koherensi, ilmu itu tidak boleh berlawanan dengan akal. Asas korespondensi, ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan sekarang. Asas korespondensi, ilmu itu harus berkesesuaian. Artinya apa? Harus punya asas pragmatis, memiliki nilai manfaat buat kehidupan. Yuk sekarang kita tarik 3 asas itu dari ayat ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang sedang berada dalam kubur? Karena ketika kita bilang kubur, pasti yang kita pikirkan seonggok tanah. Selalu itu aja. Padahal kalau kita sadari, Bapak Ibu, kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Kuburan yang sebenarnya adalah paradigma kita sendiri. Kuburan yang sebenarnya adalah program-program masa lalu yang telah memenjarakan kita sendiri. Kuburan yang sebenarnya adalah doktrin-doktrin masa lalu yang telah memenjarakan kita. Sehingga kita sulit keluar dari semua doktrin itu. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Apakah kita saat ini sedang berada dalam kubur? Jangan ngerti keneh wae. Kalau gitu saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh. Saya akan bahagia kalau saya sudah punya rumah
bagus. Itu doktrin, dogma atau bukan? Dogma, doktrin. Akan bahagia nggak orang ini? Wah, seumur oke. Hukum tarik menarik tidak bisa merespon itu. Saya akan bahagia kalau saya punya rumah bagus. Tidak akan datang rumah bagus. Tetapi mereka yang sudah merasa bahagia, walaupun rumah bagus belum ada, rumah bagus pasti datang. Saya bersyukur bahwa sekarang rumah saya sudah bagus. Dan saya merasakan rumah idaman saya seolah-olah sudah hadir dan ditempati oleh saya. Dan saya merasakan seolah-olah kegiatan saya di rumah itu sudah terjadi. Itulah teknik berdoa yang sebenarnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya, saya akan bahagia kalau saya punya rumah bagus. Doktrin bukan? Program bukan? Dogma bukan? Pernah Bapak Ibu bertanya, itu dogma dan doktrin buatan siapa? Kan itu buatan orang lain yang diinputkan pada kita dan kita setuju. Dan kalau kita setuju pada doktrin itu, artinya kita sedang berada di kuburan. Nama kuburannya namanya kuburan kemiskinan. Mual boga-boga. Jadi kalau begitu banyakkah Bapak Ibu kuburan? Sudah kita terkubur di tubuh ini, terkubur oleh program, terkubur oleh doktrin, terkubur oleh dogma, terkubur oleh pikiran-pikiran masa lalu yang membuat kita terjerat dalam situasi yang sama. Jujur ya, ada nggak kita melihat orang sudah miskin semakin miskin? Kuburan bukan itu? Kuburan. Dari mana kemiskinan? Dari perasaan miskin. Dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas, dia merasa tidak mungkin. Betul nggak? Bahkan dia mengakui seolah-olah kemiskinan itu dari Tuhan. Karena ada yang mengajarkan, itu takdir. Seolah-olah kemiskinan itu dari Tuhan. Padahal kemiskinan itu, kata Tuhan, berasal dari hasil tanganmu sendiri. Kemiskinan itu bukan ujian. Kemiskinan itu adalah akibat dari sebab yang kita buat. Udah nyambung sekarang? Makin tercerahkan, makin pusing. Keterlaluan kalau kalian makin pusing. Udah ngomong saya dari tadi. Udah pelan-pelan saya coba ya. Supaya masuk ini ya. Karena yang saya sampaikan ini pengalaman. Saya juga pernah berada di kuburan itu Bapak Ibu. Saya pernah berada di kuburan itu. Dulu saya mau nyicil mobil aja gak berani. Lalu datanglah orang yang membangkitkan saya dari kubur. Dan orang itu cuma lulusan SD, mobilnya banyak. Dia bilang sama saya aja lulusan SD mobilnya banyak Pak. Bapak sekolah tinggi-tinggi gak punya mobil kan. Wah. Itu saya kayak ditampar tuh sama dia. Iya. Dan hebatnya dia itu, saya sama istri saya tuh. Diajak makan itu, jalan-jalan ke Taman Safari pakai mobil dia. Tapi dia mulia sekali hatinya. Rupanya mau nampar saya dengan kata-kata itu. Suatu saat lagi makan di Taman Safari itu, dia bilang sama saya, enak ya Pak ya punya mobil bisa jalan-jalan. Iya. Bapak mobilnya mana? Saya lulusan SD aja Pak, katanya mobilnya ganti-ganti. Betul. Ternyata di situ saya baru sadar bahwa tingkat pendidikan itu tidak menentukan seberapa kualitas kehidupan kita. Tapi dia sudah melampaui diri saya kesadarannya. Wah saat itu saya masih ingat tuh. Istri saya itu waktu itu juga sempat dialog dengan saya. Gaji PNS saya waktu itu 84.000 Bapak Ibu. 80% golongan 3A baru sarjana.
Cicilan saya 600.000. Bingung kan? Gara-gara sama dia itu saya diracuni. Saya bilang gaji saya 84.000. Waduh, saya dihantam lagi. Habis Bapak yakin kalau hidup Bapak cuma gaji itu, salah lagi saya. Jadi saya bicara ini pengalaman. Wih, setelah saya ambil mobil yang cicinya 600.000 padahal gaji saya cuma 84.000, saya buka pikiran saya. Berikutnya, ambil lagi mobil lebih mahal lagi. Ambil lagi mobil mahal lagi. Selalu kebayar. Wah, ini problemnya ada di saya bilang. Bukan di mobil. Karena selama itu saya ada di kuburan. Kuburan kemiskinan yang diciptakan oleh program yang saya inputkan di dalam diri saya. Seperti yang di dalam, itulah yang di luar. Seperti yang di luar, itulah yang di dalam. Seperti yang di atas, itulah yang di bawah. Seperti yang di bawah, itulah yang di atas. Ternyata masalah saya saat itu adalah saya harus membongkar kuburan saya. Saya harus bangkit. Wah, mulai merambah itu. Mikirkan rumah, kebeli. Merambah lagi. Mikirkan masjid ini dulu. Jadi. Merambah lagi, bikin sekolah. Jadi. Wah, ternyata Allah itu tanpa batas. Selama yang membatasi adalah kuburan yang saya ciptakan sendiri. Makanya di ayat ini dikatakan, dan sesungguhnya saat itu pasti datang. Apa saat itu? Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasannya Allah akan membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Hebat Allah. Allah akan membangkitkan para sahabat dari kuburan yang para sahabat ciptakan sendiri. Bayangkan, sudah berapa tahun kita bikin kuburan itu? Sudah sedalam apa? Sudah setebal apa? Banyakkah di sini yang perlu dibongkar? Banyakkah kuburan kita? Dan itu yang telah memenjarakan kita. Maaf Bapak Ibu. Dalam konflik, dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam penyakit. Bayangkan. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, ambil pulpen, coba. Apa saja program yang sudah dimasukkan, aturan main yang pernah dimasukkan oleh lingkungan kepada saya. Coba, dari kecil kita diajarkan. Sekolah, melamar kerja, dapat uang. Program bukan itu. Kuburan bukan itu. Kuburan. Kita sekolah, melamar kerja, dapat uang. Perhatikan saya. Kalau melamar kerja, apa yang terjadi? Berarti kita akan kerja di orang. Kalau kerja di orang, apa yang terjadi? Waktu kita jadi milik orang. Yang kedua, kita harus ikut aturan orang. Yang ketiga, kita tidak sadar kalau kita sedang menyiapkan masa depan orang. Dan yang keempat yang luar biasa, gaji kita ditentukan oleh orang. Akhirnya kita memasuki penjara kuburan yang namanya keterbatasan finansial. Lalu pakai ilmu, oh nanti kalau kita punya uang, kita piknik ya anak ya. Piknik enggak itu? Mual. Mual indit kemana-mana. Ya. Ya. Semua nanti kalau papa punya uang, kita makan di restoran. Bakal jadi mual. Akhirnya kita dibohongi oleh satu kata yang bernama nanti. Dan terus dibohongi oleh kata itu dan kita percaya. Nanti. Padahal nanti itu tidak ada. Itu hanya ilusi pikiran saja. Harusnya saat ini kan dikuatkan. Ya, nah, ya, kita yakin kita akan makan di restoran itu. Kita yakin kita juga pasti punya mobil itu. Kita rasakan kebahagiaan orang lain yang sudah punya mobil bagus itu. Kita rasakan rumah orang lain yang rumahnya sudah bagus itu. Rasakan kita seolah-olah sudah di dalam. Bukan iri hati, bukan dengki pada orang lain. Makanya penyakit orang miskin, kata Ali bin Abi Thalib, itu adalah iri.
Makanya miskin semakin miskin. Kuburan bukan Bapak Ibu? Kuburan. Belum lagi kuburan keyakinan. Banyak gak kuburan keyakinan? Wah. Semua yang ibu bapak yakini hari ini jangan-jangan cuman kata orang. Bukan aturan yang dibuat oleh semesta. Bukan kata Quran. Bukan kata Allah. Semuanya adalah apa kata orang yang dipercayai seolah-olah itu kata Allah. Coba Bapak Ibu. Banyak orang yang punya keyakinan ketika akibat itu datang, itu dari Allah. Banyak gak? Kuburan bukan Bapak Ibu? Kuburan bukan? Rek cicing wae. Udah ngatu. Bangkit, bangkit. Makanya kata-kata wa annallaha yab'asu min man fil kubur. Dan Allah akan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu. Siapa yang akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya itu? Siapa? Mereka yang sadar kalau mereka itu terkubur. Sok sekarang Bapak Ibu. Mau dibangkitkan oleh Allah? Mau apa tidak? Ngomongnya juga nggak semua. Mau apa tidak? Sekarang sadari kuburan apa yang sedang mengubur saya. Sadari itu. Ulangi ya. Temukan kuburan apa yang sedang mengubur saya. Contoh. Bapak Ibu mungkin punya keyakinan. Bertemu Tuhan itu nanti. Kalau sudah mati. Dari siapa itu? Cek saha eta? Eta ada. Oh, soal pakai peci percaya. Baca tuh di Quran kata Allah ya, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Ada ayat lain yang mengatakan innal ladina la yarju liqa'ana wardu bil hayati dunya wa jama'anu biha waladinahum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun. Tapi barang siapa yang tidak berharap jumpa dengan Allah, selamat tinggal dalam neraka, kata Allah. Itu Quran Bapak Ibu. Diperkuat lagi di Quran surat Al-Isra 72. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan bisa melihat di akhirat. Itu Quran. Dan jalannya pasti sesat. Quran Bapak Ibu. Tapi begitu tebalnya kuburan paradigma itu. Sampai tidak percaya bahwa kita bisa berjumpa dengan dia. Padahal para nabi, para rasul semua berjumpa dengan Tuhannya itu di dunia. Tidak ada berita Isra Mi'raj sama kita. Kalau Nabi Muhammad bertemu setelah mati, dari mana beritanya? Betul apa tidak? Coba saya mau nanya, masuk akal nggak yang saya sampaikan? Masuk nggak? Berarti punya akal. Ya lumayan ciri punya akal itu, kalau diajak bicara pakai akal, masuk akal. Banyak juga yang punya akal, ya. Tetapi kalau di acara yang masuk akal, saking tebal kuburannya, dia bilang gak masuk akal. Coba bayangkan Bapak Ibu. Yuk sekarang perhatikan lagi. Banyak gak kuburan? Banyak. Waduh, kalau diperiksa satu-satu itu kuburannya luar biasa. Pantas keluar-luar wae. Begitu dalam, begitu tebal. Kita sudah terjerumus di kuburan yang dibuat oleh kita sendiri. Yuk sekarang kata Allah, wa annallaha yab'asu man fil kubur. Allah menjamin setiap orang akan dibangkitkan dari kuburannya. Setiap orang Bapak Ibu. Siapa? Yang sadar kalau dirinya masih terkubur. Yuk sekarang pulang ke rumah nanti bikin tulisan
saya terkubur oleh apa saja. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita terkubur oleh penyakit, terkubur oleh kemiskinan, terkubur oleh konflik yang tidak berakhir. Betul nggak? Terkubur oleh kesulitan finansial. Yes. Waduh, ini udah saya bagikan nih rahasia hidup. Beruntung sekali Bapak Ibu yang dengar kajian ini. Beruntung Bapak Ibu. Ya, beruntung sekali. Ini kajian yang kalau dipraktekkan luar biasa. Dan sudah banyak yang mempraktekannya, ternyata luar biasa. Ada sahabat kita dari Malaysia, luar biasa. Beliau datang dari Malaysia, hari ini hanya untuk ikut kajian hari ini dari Malaysia. Tepuk tangan. Ketemu saya tadi, cuma menangis saja, sudah tidak bisa berkata-kata. Itu kerinduan itu, kerinduan jiwa ya. Karena apa? Ingin pulang, pulang, karena kita sudah berjalan terlalu jauh.